Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama membuka pagi kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini biarlah kami boleh membuka hari kami Tuhan untuk terus-menerus ingat untuk memperbarui hidup kami sebagai manusia yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan bimbing kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Nats pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu dari pasal 4 ayat 25 hingga pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, membacanya, menanamkan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, jika kita melihat secara keseluruhan surat Efesus, begitu ya, dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, maka kita akan menyadari bahwa ada dua pesan utama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Yang pertama adalah mengenai peran Allah di dalam anugerah keselamatan, dan yang kedua adalah mengenai peran manusia di dalam mengerjakan keselamatan yang telah diterima. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu melihat begitu ya, dari pasal 1 sampai yang keempat, mayoritas pesan Paulus berbicara mengenai peran Allah yang secara aktif bekerja di dalam anugerah keselamatan. Bahkan di sana dituliskan ada anugerah Allah di dalam bentuk penguatan iman kepada para jemaat, lalu juga ada anugerah mempersatukan jemaat Tuhan, dan anugerah-anugerah lainnya yang memang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi kalau Bapak Ibu lanjutkan ke pasal-pasal selanjutnya, begitu ya, ke pasal 5 dan selanjutnya, begitu. Paulus di sana lebih banyak berbicara mengenai peran manusia itu sendiri di dalam respons keselamatan yang telah diterima sebagai manusia yang baru. Nah, di dalam nats yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan, Bapak Ibu, banyak sekali kata-kata yang dituliskan oleh Paulus dalam bentuk yang aktif, yang ditujukan kepada para jemaat. Contohnya misalkan di pasal 4 ayat 25, di sana dikatakan buanglah. Dengan bahasa aslinya yaitu apotestai begitu ya. Dalam bentuk aorist middle infinitive yang secara singkat artinya adalah secara aktif menanggalkan dusta dengan kesadaran penuh dengan melibatkan diri sendiri. Lalu kalau Bapak Ibu lihat lagi sebagai contoh lainnya, yaitu di ayat 26 sampai 32, di sana berkali-kali dituliskan ada kata jangan. Ini kata aktif, Bapak Ibu, kata imperatif, sebuah perintah yang seakan-akan kita memerintahkan diri kita sendiri untuk jangan melakukan ini dan itu. Lalu kalau Bapak Ibu lihat begitu ya, di sana juga ada kata hendaklah.
Ini juga merupakan satu bentuk imperatif yang seakan-akan memerintahkan kepada diri kita sendiri bahwa hendaklah kita melakukan ini dan itu, begitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat lagi di pasal 5 ayat 1 dan 2, di sana terdapat kata jadilah dan hiduplah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, Paulus ingin menyampaikan bahwa kehidupan orang percaya untuk menjadi manusia yang baru itu membutuhkan dua peran aktif Bapak Ibu, yaitu peran aktif dari Allah dan juga peran aktif manusia itu sendiri. Di sini saya tidak sedang mengatakan bahwa peran Allah saja tidak cukup untuk mengubah hidup seseorang, begitu ya. Tetapi Allah dengan kedaulatannya sengaja melibatkan manusia itu sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena memang seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa perubahan itu harus berasal dari karya Roh Kudus yang melibatkan diri manusia itu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mengasihi orang lain, kasih itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan Bapak Ibu, tetapi kasih itu harus muncul dari diri kita sendiri dalam bentuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, banyak sekali Bapak Ibu kita menemukan begitu ya, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya orang percaya, tetapi sesungguhnya dalam kenyataannya mereka tidak terlibat aktif di dalam pertobatan. Hidupnya akhirnya tetap berada di dalam manusia lama, begitu ya. Mereka tetap berkubang di dalam dosa-dosa mereka, dan bahkan mereka tetap gemar melukai Roh Kudus. Itulah mengapa Paulus secara tegas di sini mengatakan kepada jemaat Efesus untuk secara aktif berubah di dalam pembaruan hidup sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Sebetulnya ketika Paulus mengatakan itu, di sisi lain Paulus juga sedang mengatakan kepada kita semua bahwa ketika ada orang yang secara tidak aktif memperbarui hidupnya dan bertobat, sebetulnya orang-orang itu harus dipertanyakan Bapak Ibu, apakah ia telah mendapatkan anugerah atau tidak. Karena orang-orang yang telah mendapatkan anugerah sesungguhnya adalah orang-orang yang akan terus-menerus mengucap syukur dengan kasih, dengan kebaikan-kebaikannya, di mana ia akan terus memperbarui hidup di dalam pertobatan. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Biarlah dengan iman kita meyakini bahwa diri kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Hiduplah sebagai manusia baru yang membawa damai dimanapun kita berada dan tidak membawa permusuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar bagaimana kami terus-menerus membentuk diri kami sebagai manusia yang baru. Kami tahu Tuhan, keselamatan kami hanya oleh karena anugerah. Tetapi kami tahu kami diberikan peran oleh Allah untuk mengerjakan keselamatan kami, memberitakan kabar baik, dan menjadi pancaran Kristus, pancaran kasih Kristus melalui diri kami. Terima kasih Bapa, bimbing kami, ajar kami terus-menerus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.